pagi teman-teman terkasih, puji Tuhan hari ini kita masih bisa merasakan kasih Tuhan berupa nafas kehidupan dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman mari kita berdiri, kita buka ibadah kita pada hari Minggu Persekutuan Teruna ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Wudi 78, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rekan-rekan Persekutuan Teruna yang menyaksikan video ini secara online, mari kita berdoa untuk menyambut firman yang mau kita dengarkan di Minggu pagi hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat setiap hal yang kami lakukan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman. Tuhan Yesus, berkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, berkati rekan-rekan Persekutuan Teruna yang di rumah, ketika mereka mendengarkan firman ini, kami bisa bersama-sama mendengarkan, menelaah, mengerti, dan mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Berkuasalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami mendengarkan firman ini. Amin. Ya, rekan-rekan Persekutuan Teruna, firman pada hari ini terambil dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Jika rekan-rekan Persekutuan Teruna sudah mendapatkannya, kakak akan bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu
membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak makan menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Hosiana. Persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, awal Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa berjumlah 10 hukum. Seiring dengan kemajuan cara berpikir dan adat istiadat dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam memberlakukan hukum Taurat itu, kini berkembang kurang lebih 613 bagian. Hal ini bukan menunjukkan semakin baiknya perjalanan kehidupan seseorang, ya, akan tetapi membuat kita semakin rancu, membuat kita semakin bingung. Hal keberimanan, yaitu hubungan antara Allah dengan manusia, sudah masuk ke dalam ranah budaya atau tradisi. Di ayat yang kelima kita bisa baca, ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Ya. Kebiasaan ini
yang seharusnya dilakukan oleh para imam ataupun para ahli Taurat pada saat itu untuk mencuci tangan atau membasuh atau membersihkan diri ketika mereka pulang dari pasar atau keramaian menjadi keharusan bagi setiap umat. Tidak terkecuali Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Mereka yang tidak melakukan dikatakan najis dan layak menerima hukuman. Ya. Nah, sesuatu yang salah ketika terus-menerus menjadi sebuah pembenaran, hal ini tidak diinginkan oleh Yesus. Budaya atau adat istiadat wajib kita junjung tinggi. Ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipuja, di situ langit dijunjung. Apalagi kita tinggal di bangsa Indonesia ini. Ya. Budaya atau adat istiadat itu sangat berharga di Indonesia ini. Oleh karena itu, beberapa pekabar Injil yang datang ke Indonesia ketika menyampaikan firman ini, menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan Tuhan, mereka tidak meninggalkan atau menghapus budaya atau adat istiadat di tempat mereka mengabarkan firman Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa adat istiadat Indonesia yang bisa menggambarkan persatuan dan kesatuan. Salah satunya yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur, yaitu tradisi Baseprah. Tradisi Baseprah ini memiliki kandungan moral untuk menjaga persatuan dan memiliki hubungan prinsip yang sama, yaitu mari berkomunikasi dengan baik dan menghargai sesama. Lalu ada lagi tradisi dari Tanah Batak, yaitu lek-lekan, yaitu tradisi dari Sumatera Utara, di mana warga datang berkumpul ke salah satu keluarga yang baru saja mendapatkan keturunan dari kelahiran. Warga berkumpul datang membawa teh, membawa kopi, membawa gula, membawa beras dan barang-barang lainnya. Lalu ada budaya bangsa Indonesia yang sangat istimewa, yaitu gotong royong. Gotong berarti bekerja, royong berarti bersama. Artinya bergotong royong ini adalah bekerja bersama-sama. Itulah budaya yang sangat istimewa di bangsa Indonesia. Lalu hal lain lagi yang mau kita dapatkan dari perenungan firman pada hari ini adalah terambil dari ayat yang ke-10 sampai dengan 13, ya. Hal yang mau dicermati di dalam pembacaan ini adalah perubahan hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di ayat di renungan di hukum Taurat ini ada pembelokan yang dilakukan oleh para imam pada saat itu. Jadi ketika kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang diterima oleh para imam, kita tidak perlu lagi memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Karena dengan melakukan itu, kita sudah cukup menghargai orang tua kita. Dengan melakukan hal itu,
Sama halnya ya kita sudah memberikan kepada orang tua kita. Jadi tidak perlu lagi kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita memberikan sesuatu kehidupan kita kepada Tuhan dan juga meminta kita menghargai orang tua kita. Itu yang mau Tuhan inginkan dari kita. Ya, persekutuan teruna yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan juga tentang arti kenajisan. Arti kenajisan yang diinginkan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang masuk, tetapi sesuatu yang keluar. Baik itu ucapan kita, baik itu perkataan kita, yang terkadang kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Itulah sesuatu yang najis. Ya. Persekutuan teruna, kita juga bisa bayangkan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Ya. Ketika dia berhadapan dengan para pemuka, para imam, ataupun para orang-orang Farisi pada saat itu, sangat bertentangan dalam pemahaman atau pandangan hukum Taurat. Bagi Tuhan Yesus, bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia serta manusia dengan sesamanya bisa terjaga. Nah, di tema hari ini mengangkat tema tentang unity of diversity. Bagaimana keberagaman dapat menyatukan kita. Ya. Di dalam GPIB ini ada 6 pelayanan kategorial. Ya. Bagaimana sih kita bisa menjadikan perbedaan usia, perbedaan pelayanan ini dapat menjadi satu landasan gereja yang kuat? Bagaimana melekat pelayanan anak untuk bisa menjadi fondasi jemaat? Lalu bagaimana pekat persekutuan teruna bisa menjadi pilar jemaat ke depannya? Lalu bagaimana pekat gerakan pemuda bisa melindungi pelayanan ini? Bagaimana pekat kaum perempuan maupun kaum bapak bisa melindungi pelkat PA, pelkat teruna, ataupun pelkat gerakan pemuda? Lalu bagaimana pelkat lanjut usia bisa menjadi teladan buat kami semua? Mari kita hidup kudus dengan penuh kasih, penuh ketulusan, penuh kemurnian. Jadikan orang tua kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang mengayomi kehidupan kita. Indahnya hidup keberagaman ketika kita bisa menghargai keberagaman di dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Budi 112, Yesus beri kunampakkan perangaimu. Hidup suci penuh cahaya.
mari kita bersatu-satu dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati agar adik-adik lain selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kakak lain ya Tuhan, memberitakan firman. Kiranya Engkau memberkati mereka juga agar diberi selalu kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit dan selalu diberi perlindungan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang tua kita ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan, berkati agar mereka yang bekerja dapat bekerja dengan baik ya Tuhan, yang berada di rumah dapat selalu berada di rumah dengan selamat ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga bangsa dan negara kita ya Tuhan, berkati agar bangsa dan negara kita dapat selalu berkembang ya Tuhan, dan dapat selalu diberkati segala pemimpin-pemimpinnya ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami satu persatu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kami persekutuan teruna di dalam kehidupan kami sebagai teruna-teruna harapan bangsa. Ketika kami menjalankan kehidupan kami sebagai seorang siswa, ketika kami menjalankan kehidupan kami sebagai anak, ketika kami menjalankan kehidupan kami di dalam lingkungan bermasyarakat, Tuhan jagai, Tuhan lindungi tumbuh kembang kami, agar ketika kami menjalankan kehidupan kami, semuanya kami selalu mengucap syukur akan setiap kehidupan yang bisa kami jalankan. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat kakak layan kami, ketika mereka menjalankan tugas pelayanan yang mereka lakukan, ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pekerja, Tuhan selalu jagai kami para kakak layan. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Terima kasih ketika kami sudah memiliki orang tua yang bisa mencukupkan kehidupan kami, bisa sabar dalam menjalankan kehidupan untuk menjagai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami ketika mereka melakukan pekerjaan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kasih setia-Mu kepada mereka ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pekerja. Ketika orang tua kami melakukan aktivitas di rumah, Tuhan juga menjagai. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini, para pemimpin bangsa, para pemimpin gereja. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan mereka menjalankan kehidupan tanggung jawab mereka ketika memimpin bangsa Indonesia, maupun tanggung jawab mereka ketika melayani di gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat pandemi yang sedang kami jalankan pada saat ini. Tuhan, kami punya kerinduan, kami punya harapan agar pandemi ini cepat berlalu. Kami bisa menjalankan kehidupan kami yang normal kembali. Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan pada hari ini. Kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar ketika mereka, orang-orang yang mengelola persembahan ini untuk kemajuan pelayanan di gereja kami, maupun bersama dengan orang-orang di sekitar kami.
Ya Bapa yang baik, inilah setiap doa syukur yang sudah kami naikkan. Sempurnakanlah semuanya ini Bapa, seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai persekutuan teruna GPB Zebulon dan setiap orang yang menyaksikan video ini secara online dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Ya, rekan-rekan persekutuan teruna, ibadah kita selesai, kita kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih kakak lain yang sudah memberitakan firman Tuhan dan teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.